Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berkesempatan meliput sebuah kendaraan pickup, ya. Jadi saya mendapatkan request ataupun komentar dari subscriber saya untuk meliput salah satu pickup, ya. Karena kebetulan saya bisa mendapatkan pickup yang ini dulu, jadi saya ingin meliput pickup ini ya, jenis Suzuki Carry 1,5 tahun 2015 ya kawan-kawan. Namun sebelum saya lanjut ke videonya, alangkah baiknya yang belum subscribe silahkan subscribe, like, comment, and share jika video ini bisa bermanfaat. Ya, oke. Lanjut ya kawan-kawan. Carry pickup ini agak sedikit berbeda ya. Jadi ini yang saya liput ini sudah mengalami transformasi ataupun sudah mengalami perubahan ya dari standar pabriknya. Jadi sudah banyak yang dirubah dari standar pabrik. Jadi tidak bisa disamakan dengan carry yang standar. Tapi tenang saja, nanti saya akan liput juga carry yang 1,5 di tahun yang sama dengan yang masih standar pabrik. Jadi ini saya liput yang sudah dimodifikasi harian ya kawan-kawan. Oke, tidak menunggu lama lagi saja. Apa saja yang sudah dirubah dari Suzuki Carry pickup ini, kita simak videonya. Oke sahabat tukang liput, inilah tampak samping dari depan ya. Tampilan Suzuki Carry pickup Futura 1,5 tahun 2015. Ini tampak dari depan samping ya. Jadi nampak beberapa perubahan yang sudah dilakukan ya. Mulai dari kaki-kaki ya hingga eksteriornya sudah ada sedikit perubahan, namun tidak banyak ya. Tapi masih ini masih terbilang cukup standar, tapi sudah mengalami perubahan di kaki-kaki. Apa aja itu yang nanti di kaki-kaki kita ini kita coba liput dan review satu persatu. Nah, ini tampak dari belakang samping. Ya, tampak dari belakang samping tampilan Suzuki Carry pickup tahun 2015. Oke ya. Menurut saya sih cukup simple dan elegan ya, walaupun masih terlihat standar tapi cukuplah untuk diajak nongkrong. Oke teman-teman, mungkin tidak sabar lagi bagaimana secara detail ya spesifikasi carry ini. Untuk lebih jelasnya akan saya liput ataupun akan saya review secara lebih mendetail. Silakan saksikan. Oke teman-teman, sahabat tukang liput, ini kita coba mengelilingi kendaraan pickup carry ini dulu ya, biar teman-teman paham. Jadi biar lebih jelas ya. Nah ini tampak samping, tampilannya. Nampak di bagian fender samping sudah menggunakan boost step ya. Velgnya juga sudah menggunakan alloy, sudah bukan standar pabrik. Ini dari depan bisa kita lihat ya teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang punya pickup yang sama, bisa diaplikasikan di kendaraannya ya. Nah ini teman-teman. Nah ini tampak sampingnya nih. Jadi mobil ini sudah ini ya dilakukan penyeperan ya atau diturunkan ya bagian kaki-kakinya dan baknya. Jadi mungkin kalau biasa kita lihat yang di jalan itu agak tinggi. Jadi kalau ini kita perhatikan, coba lihat antara jarak roda dan ini hampir masuk ya teman-teman. Oke, mungkin sudah tidak sabar lagi saya akan lebih detailkan apa saja yang sudah dimodif di kendaraan pickup ini. Langsung saja saksikan. Oke teman-teman, kita mulai dulu ya dari bagian kaki-kaki, apa saja perubahan yang sudah dilakukan oleh mobil ini. Tadi saya sudah sempat ngobrol-ngobrol kepada ownernya, jadi saya sudah mendapatkan izin untuk bisa meliput kendaraan ini. Oke, langsung saja bagian kaki-kaki, bagian roda ini sudah menggunakan velg alloy bawaan Honda Maestro ring 15 ya kawan-kawan. Jadi bisa kita lihat di sini memang standar mobil ini, mungkin bisa kalian lihat ya di jalan itu menggunakan velg kaleng ring 13 ya.
tapi ini sudah diganti oleh pemiliknya, oleh sang ownernya, menggunakan velg ring 15 kepunyaan Honda Maestro ya. Kita lihat profil bannya ya. Di sini dia menggunakan profil ban 185/65 ring 15 Bridgestone Ecopia ya teman-teman. Itu di bagian kaki-kaki, terutama di peleknya. Lanjut kita ke bagian samping. Di sini sang pemilik juga sudah menambahkan push step ya, pijakan untuk memudahkan naik turunnya orang untuk memuat barang ya. Jadi cukup berguna sih menurut saya ini. Jadi ini bukan hanya sekedar tampilan, tapi memang ini berfungsi sebagai memudahkan kita untuk membantu untuk pijakan naik barang ya. Oke. Jadi ini menggunakan velg, bukan apa sih, push step kijang ya, push step kijang ya. Tapi ini aftermarket mungkin ya, tapi saya nggak tahu ya kijang bawaannya ini udah seperti ini apa tidak. Tapi sih dia bilang ini punya kijang, ini aluminium bawahannya ya, tapi ini cukup kuat sih, dan menurut saya ini cukup rapi dan pas gitu loh, pas banget ini. Oke ya, ini punya kijang. Lanjut kita ke belakang ya. Kalau di belakang sih semua masih standar. Oh iya, ini mungkin untuk bak ya. Bak ini varian 1,5 wide deck ya. Kawan-kawan, wide deck itu yang baknya itu tidak buka samping. Artinya standar ya. Tapi si pemilik ini sudah merubah ya. Tuh bisa kita lihat. Kalau kita perhatikan di dalam ini sudah dibuatkan alur khusus untuk roda karena bak ini diturunkan ya. Bak ini diturunkan. Jadi karena ini aslinya tidak ada ya, rata gitu. Mungkin kalau kita kembali ke zaman-zaman tahun 2000-an ke bawah, mobil-mobil pickup memang biasanya agak tinggi-tinggi karena memang biar mendapatkan bak yang rata ya. Jadi kalau ikut ceper pasti dia akan ada tonjolan seperti ini ya. 3 titik ya. Roda kiri, roda kanan, dan bagian mesin. Oke teman-teman. Untuk di belakang cukup standar. Lampu-lampu juga masih standar ya, lampu masih standar. Oke, kita lihat bagian bawahnya. Nah, bagian bawah juga karpet sudah diganti, merek TRD ya kawan. Terus knalpot juga, ini ujung sensor knalpot sudah diganti dengan pipa galvanis ya teman-teman. Jadi bawaan aslinya ini dia kalau bisa diperhatikan mungkin carry agak sedikit belok gini ya. Jadi ini sang owner mengganti dengan pipa galvanis. Lanjut kita ke bagian bawah juga. Kalau kita bisa lihat, itu yang oranye itu si ownernya juga sudah menambahkan stabilizer karena untuk keseimbangan mobil ini di jalan ya. Jadi lebih stabil sepertinya, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke bagian belakang atas. Oke, di bagian atas, untuk atas ini si pemilik sudah mendapatkan roll bar ya. Roll bar nih, si pemilik sudah menambahkan ini sepertinya ukuran 2 in ya. Cukup kuat sih. Ya, seperti itu. Oke. Itulah bagian eksterior. Tak ya, jauh beda ya, kiri dan samping kiri. Tuh, eksterior. Lanjut kita ke bagian eksterior dan bagian depan ya kawan-kawan. Nah, ini bagian depannya. Jadi di carry 1,5 wide deck ini grillnya itu, karena ini grillnya ini sudah dicopot ya, saya nggak tahu nih copot apa dicoak gimana ya. Jadi sebelum lahiran new carry mungkin sudah pada paham ya grillnya seperti apa gambarannya, saya tidak punya contohnya. Tapi ini grillnya ini ternyata dicopot ya, ini bolong dan ini ditambahkan cat ya, jadi terlihat lebih ada kesan hidupnya gitu. Ini bagian depan. Oke, lanjut kita ke bagian interior. Oke kawan-kawan, tadi kita sudah bahas bagian eksterior mobil ini. Sekarang kita bahas bagian interior. Saya sudah mendapatkan izin untuk melihat dalamnya ya. Ini kuncinya. Oke teman-teman, sedikit informasi. Jadi carry yang 2015 ini sebenarnya kuncinya ini besi semua ya. Jadi kuncinya ini besi, tapi sang pemilik ini sudah mengaplikasikan kunci immobilizer milik New Carry ya. Jadi dia menambahkan chip di dalam kunci ini dan juga di bagian ECU mobil ini. Jadi kemungkinan ya insya Allah ini aman lah, jadi pencurian, paling tidak mencegah atau memperlambatnya. Seperti itu ya tambahan informasinya. Oke, kita coba buka.
Oke ya teman-teman. Oke, inilah bagian interiornya. Bisa kita simak ya. Cukup standar sih menurut saya. Door trim masih standar. Di sini mungkin hanya bagian jok ya, jok yang mungkin sudah diganti semi kulit ya. Semi kulit. Oke. Bagian belakangnya juga sini sudah dilengkapi peredam. Peredam tadi saya ngobrol-ngobrol ini terbuat dari bahan apa tadi? MDF ya, MDF. Jadi ini peredam, agak lebih senyap di dalamnya. Kita bisa lihat cukup rapi. Kasih peredam. Oke ya. Untuk dashboard masih standar dari bawaan pabrik. Untuk bagian audio, sang pemilik sudah menggunakan double din ya. Ini double din ya. Nah, double din. Di sini ada double din. Di sini juga power. Maaf, ini subwoofernya di sini. Di sana ada tweeter. Di sini ada tweeter juga. Di sini ada apa ini ya? Ini lampu iluminasi ya, kayak degradasi gitu ya. Kalau malam ini bisa nyala katanya. Nanti kita coba. Di sini spion dia sudah menggunakan yang cembung ya. Jadi visibilitasnya itu sangat luas untuk ke belakang ya. Oke, di sini juga dia melengkapi dengan jam. Tapi bawaannya tidak ada ya. Ini ada jam, dan dilengkapi jam biar selalu ingat waktu. Dan mobil ini juga sudah dilengkapi dengan AC ya. Nah, ini AC-nya. Ini charger ataupun power outlet. Di sini juga ada power outlet lagi, jadi ada dua ya. Jadi mungkin di sini ada penumpang yang ingin ngecas bareng juga, jadi tidak rebutan ya kawan-kawan. Setir standar. Oke kawan-kawan. Persneling juga masih standar. Sekarang kita lihat bagian atas plafon ya kawan-kawan. Nah ini teman-teman, ini bagian plafon ya. Bagian plafonnya jadi speaker-speakernya itu diletakkan di atas semua ya. Speaker power. Terus ada juga tempat tisu, ada juga kapasitor bank, ya. Jadi cukup rapi sih memang ini. Teman-teman ya, bisa kita lihat. Oke, oke siap ya. Inilah bagian dalamnya dan bagian interior ya. Oke teman-teman. Oke, sekarang kita coba startup dalam keadaan ya pintu terbuka ya. Bagaimana respon mesinnya? Coba kita start up. Wow. Garing ya teman-teman. Masih sangat responsif mesinnya. Ini masih sangat responsif. Coba kita lihat lagi ya. Kita masuk ke dalam. Apakah benar mobil ini menggunakan AC? Kita tutup. Coba ini juga kita tutup. Teman, coba kita cek ya, apakah benar mobil ini menggunakan AC. Oh benar teman-teman, ini menggunakan AC. Dan menurut saya cukup dingin ya AC-nya. Nggak mungkin nih. Sebentar saya ambilkan tisu ya biar bahwa mobil ini memang menggunakan AC. Nah, teman-teman ya. Mobil ini menggunakan AC. Oh. Saya besarkan blowernya. Nah ya teman-teman, cukup dingin sih AC-nya menurut saya. Cukup dingin. Nah. Tuh ya. Cukup dingin. Oke, itu saja untuk bagian interiornya. Oh iya, tadi yang saya bilang ini bisa menyala ya, ini ada tombolnya di sini. Ya. Nah ini bener, ternyata bisa nyala ya teman-teman, bisa menyala. Dan ini juga ada ininya di sini. Oh iya benar teman-teman, di sini ada modulnya ya. Ini bisa menyala juga. Ternyata benar, bisa menyala semua, berfungsi dengan baik. Ya, tuh. Bisa berfungsi dengan baik. Apakah ini juga bisa berfungsi? Nah. Oh iya, bagus 14. Tegangannya bagus kawan-kawan. Normal ini. Ya. Oke teman-teman. Inilah bagian interiornya.
Sekarang kita matikan mesinnya.